Baik, anak kita hari ini bimbingan Olimpiade ya untuk persiapan lomba dan melaksanakan nanti bulan Februari biasanya. Kemarin kalian setelah minggu kemarin bahas genetika sama genetika Mendel, sekarang direfresh sebentar untuk genetika secara umum. Nah, kromosom itu kemarin sudah dijelaskan adalah bentuk gabungan antara DNA ya, jadi terdiri dari DNA dan protein stone. Setelah kromosom ya nanti membahas tentang asam nukleat ada DNA atau DNA itu secara umum nanti sebagai pewaris sifat di dalam DNA itu yang berupa benang panjang itu ada gen. Nah, gen itu yang membawa sifat-sifat khususnya yang letaknya di dalam DNA atau DNA. Jadi satu kesatuan itu sebenarnya tergabung di kromosom saat sel itu mau membelah. Kemudian gabungan gen motif ya, hubungan penulisan ini A besar, kemudian A besar kecil akan itu namanya genotip. Genotip itu pasangan gen. Dan jika gen itu berpasangan besar semua misalnya ini AA ini, berarti dia genotipnya homozigot, semua teman. Ya, secara besar A kecil dominan ini nanti namanya homozigot resesi. Kemudian kalau besar A kecil seperti ini, itu berarti nanti genotipnya istilahnya heterozigot. Nih, hukum Mendel nanti ada dua ya. Ingat lagi ya, kemarin yang saya jelaskan, hukum Mendel itu ada hukum Mendel 1 sama hukum Mendel 2. Hukum Mendel 1 itu artinya hukum Mendel 1 itu artinya hukum segregasi. Hukum pemilihan bebas. Nanti di dalam sel kelamin gen itu saat membentuk sel kelamin ya disebut atau ovum itu nanti gen itu akan berpisah. Kemudian ini biasanya kalau di kelas 9 kemarin atau kemarin jelaskan nanti perbandingannya 3:1. Jadi ada 3 yang dominan sama 1 yang resesif, kacang kapri jadi yang bentuk bulat di dominan besar. Kemudian ada disilangkan kacang kapri yang bentuknya teripuk atau di sini resesifnya kecil. Terus anak yang pertama itu juga domin hasilnya adalah bulat. Dan misalnya anak pertama yang disilangkan dengan rismanya jadi besar kecil disilangkan dengan besar kecil. Nah di sini nanti ada pemisahan bebas. Hukum Mendel pertama itu berlangsung. Jadi kemungkinan gametnya nanti ada yang membawa B besar pada ovum ataupun pada sperma taman. Membawa B besar kamu lihat di kotak ini, di kotaknya B besar dan juga yang membawa B kecil sehingga saat kemungkinan anaknya ada 4 nanti B besar, B kecilnya ada 2 dan B kecilnya ada 1 sehingga nanti bulatnya itu 3 ya, B besar, B kecil dan keributnya itu juga hanya 1, jadi maka perbandingannya 3:1 ini diadakan. Kemudian Mendel 2, nah Mendel 2 ini namanya hukum penggabungan bebas atau pengelompokan bebas. Dan setelah tadi di Mendel 1 itu gen itu berpisah ya, secara bebas, nanti kalau kita mengamati lebih dari 1 sifat, nah di sini ada simbolnya berarti ketambahan B ya, jadi nanti ada sifat lain selain sifat bentuk, misalnya tadi bentuk biji ya, ini ketambahan warna bijinya misalnya. Nanti kita mengamati 2 sifat itu namanya persilangan dihibrid. Kalau yang tadi hibrid nanti ada persilangan pengelompokan bebas. Jadi gamet itu gennya setelah berpisah dia berkelompok. Nanti bisa dominan dengan dominan misalnya ini A besar dengan B besar berkelompok saat untuk gamet. Ada A besar dengan B kecil atau A kecil besar dan A kecil dengan B kecil. Terus sekilas itu yang dominan adalah bulat-bulat B besar, A kecil, jadi yang kuning sama biru itu dominan. Sedangkan keriput sama hijau itu resesif. Nah di sini karena gennya ada 2 B dan K, berarti gamet yang pertama itu
berpasangan, B dan K itu berpasangan. Yang kedua B dan K kecil itu juga berpasangan, sehingga nanti generasi pertama itu genotipnya K besar B kecil, K besar K kecil. Karena dominan menang, ya ini bulat kuning. Nah, anak pertama disilangkan namanya bulat kuning yang heterozigot, nanti hasilnya ada 16 kemungkinan di kotak papan catur. Nanti ada 9 bulat kuning, 3 bulat hijau, 3 keriput kuning, dan 3 keriput hijau. Atau perbandingannya 9, 3, 3, 1, 9 dominan, 3 dominan resesif, 3 resesif dominan, dan 1 dominan resesif. Nah, itu interaksi gen atau atavisme. Nanti kita bahas ini dulu. Ini interaksi gen atau atavisme. Ini istilahnya adalah biasanya berlaku pada jengger ayam. Yang pertama itu single, hanya satu bilah saja. Kemudian ada yang bentuknya sedikit seperti apa ini? Punya pia atau biji lah kalau kita di beberapa buku namanya biji. Kemudian ada walnut, sama yang terakhir itu rose itu karena bentuknya mungkin seperti bunga mawar. Seperti itu. Nah, di sini ada interaksi gen atau atavisme. Maksudnya gimana? Nanti kalau tadi di genetika Mendel 2 itu gen dominan dan resesif itu ketemu dominan menang. Gen dominan ketemu dengan dominan berarti ya muncul dominan semua. Kalau di sini tidak apa namanya, tidak mencerminkan itu. Nanti antara gen satu ketemu dengan gen lain nanti sifatnya beda. Antara satu dengan lain beda lagi. Nah, sini nanti gennya ada 4 macam sebenarnya. R besar, R kecil, P besar, P kecil. Nah, jika R besar ketemu dengan P besar, itu hasilnya akan berbeda antara R besar dengan P kecil, R kecil dengan P besar, atau R kecil dengan P kecil. Interaksinya berbeda-beda. Nah, ini saya melihat di papan ini ya, yang bawah itu. Misalnya ini ya, ini yang dari persilangan awal dulu. R besar dengan P kecil itu menghasilkan jengger ayam yang disebut rose. Jadi mawar itu jika ada R besar ketemu dengan P kecil, kemudian yang kalau R kecil dengan P besar, induk yang satunya itu ketemu, hasilnya adalah jengger ayamnya adalah PA. Atau kemudian kalau itu disilangkan karena tadi R besar, kalau kita ikuti Mendel 2 berarti R besar nanti gametnya R besar P kecil, yang satunya R kecil P besar, sehingga anaknya yang pertama itu R besar R kecil, P besar P kecil. Nah, di sini ada interaksi gen dominan R dengan P dominan P. Nah, kalau ada R besar dengan P besar ketemu, nanti bentuknya beda lagi. Kalau tadi R besar P kecil ketemu itu rose, R kecil P besar itu P ya. Kalau ada R besar dengan P besar yang muncul, itu bentuknya menjadi walnut. Nah, itu namanya interaksi gen. Karena kalau berinteraksi antara dominan resesif dominan, nanti bentuknya hasilnya beda-beda. Nah, itu konsep ya. Yang terakhir kamu perhatikan paling bawah itu di kotak bawah itu adalah ada gen R kecil dengan P kecil yang ketemu. Nah, kalau R kecil dengan P kecil saja yang ketemu di R atau P besar, itu hasilnya adalah single. Jadi single itu atau bilah ini muncul yang hanya satu bilah saja muncul jika gen resesifnya saling bertemu. Jadi saling berinteraksi lah. Ya, ada dominan berinteraksi hasilnya walnut. Kalau dominan bersih dengan resesif hasilnya R dominan dengan R hasilnya rose, R kecil dan R semua hasilnya adalah bilah. Nah, jelas ya? Jelas, Pak. Nanti kita lanjutkan minggu depan lagi. Kita lanjutkan untuk penyimpangan semu yang 2, 3, dan 4, dan 5. Karena ada 5 penyimpangan semu lagi. Kita masuk dulu anak. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Kita ketemu untuk minggu depan. Oke. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.